Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, firman-Nya yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, semuanya anugerah berkat Tuhan, bukan karena kekuatan atau gagah kita. Saudara terkasih semuanya oleh karena kasih Tuhan, oleh karena cinta Tuhan bagi kita. Sebab itu layaklah kita selalu bersyukur, layaklah kita menaikkan syukur kita dengan memuji dan mengagungkan namanya dan memuliakan namanya, dengan hidup di dalam taat dan dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, yaitu kita di dalam hidup, dalam perbuatan kita ialah yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan segala kejahatan, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kasih, di dalam kehendak Tuhan. Kita jauhkan segala kejahatan, saudara terkasih, sebab upah dosa adalah maut, dan kebenaran itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Senang sekali pada hari ini, sore hari ini, saya dapat jumpa lewat udara. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta Yesus Kristus Tuhan menyertai kita, dan kita hidup dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, dan kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Sebab Yesus Kristus Tuhan telah mati bagi kita, telah mengalahkan maut, dan telah memegang kunci kerajaan maut ada di dalam tangan-Nya. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman agar kita bertumbuh di dalam iman, senantiasa kita dapat menjalani hari-hari ini dengan kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi, sebab firman Tuhan ada di dalam hati kita, menyinari pelita hati kita, sehingga kita, saudara terkasih, dengan kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi, kita dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis yang mencoba menjatuhkan kita lewat panah-panahnya yang meluncur pada waktu siang maupun malam. Saudara terkasih, ia bagaikan singa yang mengaum mengelilingi kita, yang oleh karena kita tidak berjaga-jaga, kita dapat ditelannya untuk dibinasakan, untuk dibunuh. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini berjaga-jaga senantiasa, hidup di dalam terang ilahi, hidup di dalam firman Tuhan. Hendaklah pelitamu tetap menyala, hendaklah hidupmu di dalam takut akan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Saudara terkasih, baiklah saya akan membacakan firman Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan. Itu pada Yakobus 1 ayat 1.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah firman Tuhan, saudara terkasih. Apapun keadaan kita di dalam perjalanan, di dalam dunia yang gelap ini, pencobaan apapun yang kita alami, anggaplah itu suatu kebahagiaan, saudara terkasih, sebab pencobaan itu, saudara terkasih, membuahkan iman, karena iman kita harus diuji, saudara terkasih, sehingga kita menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, agar kita sempurna, tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih. Itulah kuasa Tuhan, itulah Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, dan mengubah berkat menjadi kutuk, saudara terkasih. Kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan, saudara terkasih, sebab Allah kita adalah Allah yang sungguh mengenal diri kita. Ia yang membentuk kita seperti bencana di tangannya. Kita ini adalah bencana tanah liat, saudara terkasih. Ia membentuk kita untuk menjadi bencana yang indah, yang untuk dipergunakan untuk kemuliaan namanya, saudara terkasih. Sebab itu, apapun masalah, persoalan, pencobaan dalam hidup kita, anggaplah itu suatu kebahagiaan, sebab ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan buah yang matang, sehingga kamu tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini bertekun di dalam iman, bersabar dalam pencobaan, dan tekun di dalam doa, dan bersukacitalah di dalam Allah kekuatan kita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantahan-bantahan, tetapi biarlah kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyatakan dirinya, yang telah mati, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, dan kita menjadi pemenang oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kita lebih dari pemenang, saudara terkasih. Kita dilimpahkan dengan kasih karunia, anugerah, dan Roh-Nya senantiasa membaharui kita hari demi hari, agar kita serupa dan segambar dengan Halik kita. Kita hidup serupa segambar seperti Yesus Kristus Tuhan, yang adalah gambaran Allah, cahaya kemuliaan Allah, saudara terkasih, agar kita senantiasa hidup dalam kemenangan, dan kita beroleh kemuliaan, dan kita menjadi anak-anak Allah yang oleh Roh Kudus kita telah dimateraikan menjelang keselamatan, dan oleh Roh Kudus kita menjadi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, agar kita di dalam Yesus Kristus menjadi milik Allah untuk memuji-muji kemuliaan-Nya, saudara terkasih. Sebab itu bersukacitalah senantiasa di dalam Allah, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, saudara terkasih. Teguhkanlah imanmu, dan senantiasalah berharap dan percaya, dan hidup di dalam firman Tuhan, di dalam doa, dalam membaca firman, dalam penyembahan. Kita harus bergaul dengan Allah di dalam roh, dalam kebenaran, saudara terkasih. Jangan kita
hidup di dalam daging, tapi biarlah kita hidup di dalam roh, di dalam kebenaran, sebab Allah kita itu adalah Allah segala roh yang melindungi anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Sebab itu biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hiduplah di dalam sukacita, hiduplah di dalam firman Tuhan, dalam takut akan Allah. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, bersukacitalah kita yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Ia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, dan pikulah kuk yang kupasang, sebab kukku itu enak dan bebanku ringan, maka kamu akan mendapat kelegaan. Kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam hukum-hukum kudus-Nya, jauhi segala kejahatan, hidup di dalam membuka hati, dan terimalah firman yang tertanam di dalam hati kita dengan lemah lembut. Buanglah segala kejahatan, buanglah segala kotoran yang banyak itu, tetapi terimalah firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu dengan lemah lembut. Hiduplah dalam kerendahan hati, sebab tanpa kerendahan hati kita tidak dapat melihat Allah kita tidak dapat melihat kerajaan surga, kita tidak tembus ke alam roh. Saudara terkasih, tanpa kerendahan hati kita tidak dapat melihat Allah, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab merekalah yang dapat melihat Allah. Berbahagialah orang yang lapar akan firman Tuhan, sebab ialah yang mempunyai kerajaan surga. Sebab itu saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini, mari kita bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa, bertekun dalam membaca firman, dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Salam.